salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita terlebih dahulu berdoa. Kita bersatu dalam doa. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 4. Saya akan bacakan untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan. Jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jika kita perhatikan pada zaman sekarang ini, banyak hal yang telah mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Salah satunya adalah alat komunikasi. Yang dulu alat komunikasi itu berupa surat, yaitu yang tidak bisa berbicara langsung dan melihat. Terus mengalami perubahan, mengalami perkembangan, muncullah alat komunikasi telepon genggam, yaitu hanya bisa mendengar suara. Kemudian terus mengalami perubahan, mengalami perkembangan. Sekarang sudah langsung berkomunikasi dengan melihat wajah, yaitu salah satunya dengan WA. Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah cara komunikasi yang kita alami, perkembangan perubahan di dunia ini. Sehingga dengan perkembangan ini, orang bisa merasa tetap dekat walaupun tinggal berjauhan. Cara Tuhan berkomunikasi dengan umatnya juga mengalami perubahan, juga mengalami perkembangan. Nah, ketika kita melihat dalam konteks nas kita pada hari ini, bahwa penulis kitab Ibrani ini memulai suratnya dengan berfokus kepada perubahan metode komunikasi Allah kepada umatnya, supaya mereka mengenal dan memuliakan Dia dengan lebih baik lagi. Penulis membandingkan cara Allah menyatakan dirinya pada zaman dulu kepada umatnya, secara khusus pada zaman perjanjian lama, dan bagaimana Allah yang sama menyatakan dirinya pada zaman perjanjian baru. Allah memang tidak berubah, visinya tidak berubah, tetapi caranya untuk berkomunikasi kepada umatnya itulah yang mengalami perubahan. Nah, pada zaman perjanjian lama, bahwa dahulu Allah berbicara secara tidak langsung kepada umatnya, tetapi lewat perantaraan para nabi. Namun pada zaman perjanjian baru, yaitu melalui perantaran anaknya Yesus Kristus, inilah pernyataan diri Allah secara langsung kepada kita. Yesus Kristus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Melalui kehadiran Yesus di dunia ini, Allah datang secara nyata ke dunia. Allah yang dulu tidak kelihatan, sekarang terlihat melalui Yesus Kristus. Allah yang dulu hanya bisa dijangkau dengan perantaran para nabi, kini telah datang sendiri menjumpai umat manusia. Allah yang dulu begitu jauh, kini begitu dekat dengan manusia, dengan umatnya. Dia adalah Immanuel, Allah yang senantiasa beserta dengan kita, beserta dengan umatnya. Itu sebabnya Yesus Kristus lebih tinggi dari malaikat-malaikat, dan nama Yesus pun lebih indah dari segala nama yang ada. Ia merupakan satu-satunya jalan kepada keselamatan kekal dan satu-satunya perantara Allah dengan manusia. Oleh karena itu, untuk kita semua, Bapak, Ibu, saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Dalam hal inilah mengingatkan untuk kita semua bahwa agar kita tetap percaya dan mempercayakan hidup kita hanya kepada Yesus Kristus. Allah yang menjadi manusia, dialah anugerah terindah dari Allah untuk keampunan dosa dan keselamatan kita. Dialah yang tertinggi, yang terindah, dan yang tak tertandingi. Dan juga hendaklah senantiasa di dalam hidup kita teruslah menjalin komunikasi kepada Tuhan Yesus Kristus, sehingga Dia tetap selalu menunjukkan penyertaannya di tengah-tengah kehidupan kita dan memberikan kepada kita damai sejahtera dan hidup kekal. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Oleh karena itu, dengan firman-Mu yang selalu mengajarkan kami, mengingatkan kepada kami, agar kami tetap senantiasa percaya dan mempercayakan hidup kami hanya senantiasa kepadamu. Tuhanlah yang selalu menuntun kehidupan kami, Tuhanlah yang selalu menggembalakan kehidupan kami, dan kelak kami boleh menerima hidup kekal, boleh bersama-sama dengan Engkau di surga-Mu nanti. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa yang kami lakukan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Tetap semangat, Tuhan memberkati kita semua.